Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dasianto SPD, guru kimia dari SMA Brawijaya Smart School Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat e-book menggunakan Flip PDF Corporate Edition. Prosesnya sangat mudah, sangat gampang, bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Baik Bapak Ibu, langsung aja kita mulai. Untuk membuat e-book ini diawali dari mendesain konten yang kita buat di Word. Jadi langkah pertama adalah kita buat di Microsoft Word dulu. Di Microsoft Word ini nanti kita akan mendesain awal untuk membuat e-book. Biasanya untuk mendesain itu dimulai dari halaman cover, terus diisi dan sebagainya. Baiklah, untuk di halaman cover lebih baik kita atur dulu, misalkan di page layoutnya, kemudian di back setup kita buat 1 inci semua, kemudian papernya juga kita tentukan, misalnya kita pilih adalah 4. Nah yang penting di sini untuk membuat cover biar tidak terganggu untuk halaman-halaman selanjutnya, kita pilih yang different first page biar nanti kita enak. Nah kalau sudah seperti ini, nanti di halaman 2 akan berbeda dengan halaman yang pertama. Nah di halaman pertama nanti kita gunakan sebagai cover, dan di halaman 2 kita buat untuk isi. Nah untuk cover contohnya sudah sempat saya buatkan seperti ini, kita copy kemudian kita bawa ke sini untuk di halaman pertama, dan nanti ini sesuai dengan keinginan Bapak Ibu untuk desain covernya, jadi bebas. Misalkan ini masih terlalu besar, kita bisa perkecil. Mungkin sudah jadi seperti ini desainnya. Sekarang kita tinggal masukkan konten di halaman selanjutnya. Untuk di halaman selanjutnya itu nanti ada, kita desain di bagian header, kemudian kita juga taruh di bagian footer untuk memasukkan page number dan sebagainya. Kemudian ini yang penting, setiap e-book usahakan mempunyai kompetensi daftar dan indikator yang akan dicapai dari e-book tersebut. Ketika sudah, nanti kita tinggal memasukkan materinya ke dalam sini. Nah, karena nanti di PDF itu bisa memasukkan video, jika ada video tertentu lebih baik kita kasih, misalkan seperti ini, kita kasih jeda yang nanti akan dipakai untuk menyajikan videonya. Nah kalau ini sudah kita desain, ini sesuai dengan keinginan kita, langkah selanjutnya adalah menyimpan file ini dalam bentuk PDF. Jadi kita save as, terus nanti kita taruh di mana kita posisinya. Kalau sudah, kita ubah menjadi file PDF. Kalau sudah file PDF, kita pilih yang standar biar nanti ini hasilnya bagus. Kalau sudah, baru kita simpan. Nah, misalkan ini. Kalau sudah selesai menyimpan, baru kita menuju ke halaman untuk membuat e-booknya. Untuk membuat e-book ini kita mulai dari new project atau proyek baru, kemudian kita cari di mana file yang kita simpan. Tadi kita simpan di ini, di sini, kemudian e-book kita ketiknya. Nah kalau sudah, kita import semuanya. Untuk proses import ini memerlukan beberapa waktu karena tergantung banyak setidaknya halaman yang kita buat dari modul tersebut. Semakin banyak halamannya, berarti nanti proses importnya akan semakin lama. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah jadi, nanti akan ada tampilan semacam ini di bagian Flip PDF Corporate-nya. Kalau sudah sampai di sini, nanti kita bisa buka-buka. Ini adalah desain kita. Nanti kita bisa mengedit dan sebagainya. Apa aja yang bisa diedit? Nanti banyak. Kita bisa membuat table as content atau daftar isinya. Kemudian kita juga bisa mengganti logo, memasukkan musik dan sebagainya. Baik, untuk pertama kita coba mulai untuk edit specs, yaitu memasukkan beberapa komponen ke dalam PDF Flip kita.
Kemudian kita juga bisa masukkan movie yang sudah kita simpan di laptop kita, atau masukkan video yang masih ada di YouTube juga bisa, Vimeo, audio, terus rekaman suara dan sebagainya, penjelasan materi dan sebagainya bisa kita gunakan. Kita juga bisa memasukkan image, slider, masukkan text, flash, ada hotspot, dan yang di sini yang paling penting nanti kita bisa memasukkan kuis di bagian akhirnya. Nah, sekarang kita coba untuk yang pertama adalah memasukkan video yang sempat kita buat tadi. Kita cari halaman di mana video tadi kita ini di halaman kelima. Nah, ini terlalu besar, kita zoom kecilkan dulu. Nah, di sini kan ada space kosong ini kita boleh untuk masukkan video. Caranya kita klik yang di bagian movie ini, terus kita pilih desain mode tambah video, misalkan di sini. Kalau sudah, nanti kita letakkan aja di sini. Kita tarik buat kotak tempat video itu berada. Nah, kalau sudah, kita pilih sini, kita pilih di bagian select video file. Artinya apa? Kita mengambil file video yang kita gunakan tadi, video kestabilan Atom. Nanti kita cari yang ini, kita masukkan, sudah di situ. Dan nanti video ini bisa kita play. Untuk mematikannya, nanti kita save it. Kita masuk ke halaman kelima. Kayaknya nanti videonya akan jalan di sini, bukan masuk di video yang kita buat. Itu Bapak Ibu ya. Misalkan video. Untuk langkah selanjutnya adalah, misalkan Bapak Ibu memasukkan link, coba aja nanti dimasukkan di mana gitu ya. Bisa dilakukan masukkan teks juga sama, image juga sama. Nah, yang langkah penting selanjutnya adalah ini. Kita memasukkan kuis. Untuk masukkan kuis itu biasanya ada di halaman terakhir. Kuis yang bisa langsung dicari di sini. Misalkan di sini. Kalau ini dalam bentuk QR code nggak apa-apa, kita lengkapi dengan yang menggunakan manual. Caranya diklik di bagian more, ada beberapa pilihan, ada OK button, ada save, ada print, ada cut, ada press, dan text button. Untuk membuat kuis tool yang kita gunakan adalah OK button. Misalkan e-book nanti bisa di print, Bapak Ibu bisa memasukkan tombol print, ditambahkan di depan atau di belakang. Yang pertama kita buat yang ini dulu, yaitu membuat kuis menggunakan OK button. Kita pilih, kemudian ada pilihan di bagian bawah di sini nanti, Bapak Ibu tinggal pilih, misalkan dipilih warna merah. Kalau sudah, tarik ke halamannya, digambar di sini. Untuk editingnya bisa di sini kita beri judul, misalkan latihan soal. Kalau sudah, bisa dipilih warna, jenis huruf, dan sebagainya. Jika sudah, kita sekarang klik action. Action ini adalah proses menambahkan soal ke dalamnya. Kita klik dulu, ada beberapa pilihan, ada mouse down dan sebagainya. Lebih baik saat mouse itu digerakkan, kita sudah bisa mengakses kuis. Kemudian pilih yang open quiz. Ada banyak pilihan, jadi tergantung Bapak Ibu yang Bapak Ibu pilih. Untuk tapi ini kita belajar hanya gunakan kuis saja. Berarti kita pilih kuis. Nanti ada sini, ada banyak di add question. Misalkan dibuat pertanyaannya bisa dalam bentuk tulisan langsung, bisa juga dalam bentuk gambar. Bapak Ibu boleh milih. Misalkan ini, atom natrium, misalkan gitu, oke? Memiliki nomor atom 11. Untuk mencapai kestabilan, atom natrium, untuk mencapai kestabilan yang dilakukan adalah misalnya gitu. Nah, ini pilihannya yang sebagai defaultnya ada 4, tapi nanti bisa ditambahkan dengan yang ini. Misalkan yang ini pilihan A. Kita
kemudian kita tekan sebagai kunci jawaban. Jika mau diganti silakan di delete dan sebagainya. Sebagai bentuk komunikasi dengan siswa, kita juga bisa berikan notifikasi di sini. Jika jawabannya benar, misalkan apa, selamat gitu ya Bapak. Ini saja masalah belajar lagi ya, lebih baik supaya bisa ya. Kemudian kalau untuk menambah soal, Bapak Ibu klik yang ini, klik save dan next, akan muncul kotak ini. Jika sudah tidak membuat, nanti klik OK. Akan buat 10 udah selesai semua, baru kita klik yang OK. Nah ini kita cancel karena kita dapat. Nah untuk mengaktifkan soalnya, Bapak Ibu tadi soalnya nanti akan muncul di sini. Misalkan buat 1 berarti hanya 1, kalau buat 10 berarti di sini jawabannya juga ada 10. Untuk mengaktifkannya diklik di sini, kemudian di OK. Nah untuk mengaktifkannya kita save dulu, kita exit. Kuis tadi ada di halaman yang terakhir ya. Jadi kita langsung ke notifikasi halaman basic. Jadi kan kalau diklik, nah soalnya sudah muncul kayak begitu. Kalau ada 10 soal berarti nanti akan muncul. Misalkan siswanya jawab yang ini salah. Nah ini dia ada notifikasi. Terus kalau misalkan jawabnya yang benar, notifikasi kita juga ada sesuai dengan yang kita desain tadi. Itu Bapak Ibu notifikasi. Untuk tahap selanjutnya adalah kita akan mencoba memasukkan kuis sudah, musik sudah ya, anggap yang sudah ini deh. Tahap selanjutnya adalah misalnya kita mau mengganti logo ini. Flip Builder ini adalah logo aslinya. Kalau kita mau ganti, nanti ada di sini, ada di desain. Bapak Ibu klik logo, nanti akan muncul ini. Nah ini ada bagian atas ada logo image, nanti bisa diganti. Bapak Ibu delete dulu, delete. Kemudian browsing untuk cari gambar yang mau digunakan. Misalkan kita pakai logo sekolah saya bersama kelas, masukkan aja, nanti kalau ini di change, di sini sudah terganti itu. Kemudian kalau mau membuat daftar isi, kalau daftar isi Bapak Ibu pilih di sini ada desain setting, ada table content, ada box. Bapak Ibu klik table content akan memilih sini. Misalkan kita tambah di halaman 1, misalkan ini kan cover, di cover nanti ada di halaman 1. Untuk menambahkan ini plus. Kalau misalkan di halaman 2 misalkan ada KD dan indikator. Ini kan di halaman 2. Nah ini diganti di halaman 2. Nah seandainya ada subbab, Bapak Ibu bisa milih yang ini. Misalkan di sini ada yang A. Tadi materi adalah kestabilan atom. Itu juga ada di halaman kedua. Kalau ada subbabnya, Bapak Ibu tinggal milih sebelahnya ini. Nah ini sudah subbab, misalkan atom logam gitu, dan sebagainya. Atom logam ada di mana? Nanti misalkan ini ada di halaman yang ke-3 dan sebagainya Bapak Ibu. Kalau nanti ini sudah diisi semua, akan mempermudah cara kita mempelajari atau menggunakan e-book tersebut. Nah, agar lebih menarik, biasanya e-books itu juga memiliki sound atau suara biar menarik. Bagaimana cara memasukkan musik? Bapak Ibu masuk di sini di desain setting, kemudian di sini dimasukkan sound. Nah, sound itu nanti bisa musik atau apa terserah Bapak Ibu, lagu atau apa nggak apa-apa. Nah, nanti caranya sama. Bapak Ibu klik yang di bagian ini, page clipping sound, sound file. Di sound file nanti Bapak Ibu tinggal browsing di mana musik itu ada. Kalau saya
Selanjutnya adalah publish. Publish bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu publish online dan offline. Untuk kesempatan ini publish yang untuk offline, kita tahu targetnya ada di mana, kemudian kita beri nama filenya juga. Setelah itu ada pilihan jenisnya, ada beberapa jenis di situ. Biasanya yang kita gunakan agar bisa diakses anak-anak adalah yang format exe, karena bisa dibuka dari aplikasi manapun. Kalau sudah, tinggal kita publish, nanti lama tidaknya tergantung dari besar file yang kita buat. Juga ada pilihan-pilihan lain, Bapak Ibu bisa eksplorasi sendiri nanti gitu nggih. Nah, untuk cara kedua yaitu publish secara online. Untuk online itu nanti kita bisa menggunakan email. Emailnya ini bisa email yang asli Bapak Ibu miliki atau email yang bukan karena sifatnya tidak tersimpan di sistem file builder-nya nanti. Jadi santai aja. Kalau udah kita next, kita pakai email yang baru aja biar lebih enak. Oh, email yang lain aja lagi dah. Itu tadi juga tidak berfungsi. Kita coba email yang lain lagi. Passwordnya juga ngasal aja enggak apa-apa. Terus kita oke. Nah, kalau sudah sukses, nanti ada tampilan kayak gini, kita pilih yang order letter karena kita yang tidak berbayar. Kalau sudah, kita publish di situ, kemudian nanti akan ada link yang muncul dan link itu yang dapat kita share ke anak-anak agar ebook yang kita buat bisa diakses secara online. Dan bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Jadi enak sekali untuk bisa digunakan oleh anak-anak. Prosesnya lama tidaknya publish juga tergantung besar file yang kita buat. Semakin besar file, nanti publishnya juga akan semakin lama. Demikian Bapak Ibu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.